Mr. John, kamu kepanasan kan? Jadi pengajaran Yesus bukan dari dirinya sendiri. Yang buktinya ada banyak-banyak ayat di dalam Bible, Yesus mengatakan bahwa perintah yang dilakukannya itu bukan daripada Tuhan. Yohanes 20:17, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8:54, jika kemuliaanku berasal daripadaku sedikit pun tidak gunanya. Matius 18:19, Bapa Allahku di surga. Markus 10:18, tidak ada yang baik selain daripada Allah. Matius 19:17, turutilah perintah Allah. Matius 4:10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Matius 2:38, hanya satu rabimu. Yohanes 11:41, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Begitu juga di Injil Matius 11:25. Markus 12:9, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ya, Matius 20:23, hal duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak berhak memberikannya tetapi Allah yang memberikannya. Markus 12:32, tidak ada yang lain kecuali Dia, Allah. Jadi kamu bantah bagaimana? Hah? Jadi ajaran-ajaran doktrin Anda ditampar dengan Bible sendiri, tapi itu semua kamu telan. Demi apa? Demi kesesatanmu. Asalkan kamu menyembah manusia, yang gambaran Tuhan itu harus diinjak-injak, dipukul kepalanya. Itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kau harusnya malu. Semalam kamu udah lari kabur terus. Karena saya kejar kamu membuktikan Allahmu itu ada atau tidak. Dan kamu mengatakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada wujudnya. Jadi apa yang kau sembah sekarang? Ini ngapain nyembah angin? Malah ada yang bilang, ya Allah itu ya ibarat kentut Pak John. Ya, cobalah. Masa SWT ibarat kentut? Bau, tapi ada katanya. Mr. John, saya beritahu Anda sebenarnya langsung tiada tahu malu ya. Tiada tahu malu atau mungkin tidak berakal sehat. Mungkin Anda dari kecil sudah kancat otak gitu. Seharusnya Anda malu. Saya yang daripada Kristen meninggalkan ajaran doktrin karena saya sungguh tahu Yesus itu adalah manusia yang diutus kepada Bani Israel. Nah, ketika kamu masih menyembah Yesus, disitulah otakmu itu lebih konyol daripada anak-anak. Anak-anak juga tahu Tuhan itu bukan dilahirkan oleh manusia. Semua yang dilahirkan oleh manusia itu adalah utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, firman Tuhan, kalimatullah. Nah itu. Injil Matius 4 pasal 4. Masih menyembah manusia, ingat, anak-anak kecil saja itu lebih pintar daripada kamu. Cuma mukamu terlalu tebal. Kau harusnya pakai otak. Ya. Saya pakai otak, mempercayai yang ada, yang pernah kelihatan. Bukan mempercayai yang tidak ada, yang tidak kelihatan. Itu orang bodoh. Nah, kamu bodoh masih bangga di situ. Mempercayai yang nggak ada. Ah, kamu ada aja. Kamu yang tolol. Masa kamu ajak saya tolol? Justru saya lebih berotak daripada Anda. Hah? Ketika Tuhan Anda kunun-kununnya kelihatan, tapi justru diinjak-injak, dipenyok-penyok kepalanya sama manusia, malah dibunuh oleh ciptaannya, disunat sama ciptaannya, maka kegagalan otakmu tidak lebih konyol daripada anak-anak. Ya, Mr. John, Anda memaksakan Yesus daripada segi mana? Anda dibangkang, ditabrak sendiri oleh Bible. Ya. Sebab Bible itu bukan firman daripada Yesus 100%. Itu adalah karangan-karangan manusia Lukas. Ditambah dengan surat-surat Paulus. Jadi kamu memang tidak tahu malu. Kamu itu tebal mukamu. Sebab kamu memaksakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada walaupun terhina. Sungguh pun kamu menghina Tuhan itu. Kamu tidak peduli asalkan kamu memaksakan itu. Islam kalau udah kalah debat ya ini maki-maki.
bingung sendiri, stres. Mau berapa ribu lagi kalian Islam yang tak tahu harga diri, tak tahu kemana mukanya. Hanya melawan seorang Mr. John aja kalian kelabakan. Aduh, kamu membuktikan Allahmu saja kamu nggak bisa, nggak mampu. Makanya jangan bohong-bohong. Ya, jangan hanya mengikuti klaim-klaim. Itu jadi orang bodoh jadinya. Gitu ditanya, ada Allahmu? Ada. Apa buktinya? Tidak ada Pak John. Ya sudahlah, kentutlah sama kau. Nah, kau coba, Tuhanmu tak ada jelas, tapi kau sembah. Hah? Yesus yang bisa, yang bisa mematikan dirinya, hidup kembali, dan dia berjanji, coba aku nanti akan disesah. Aku akan disalibkan dan akan kubuktikan aku bangkit. Kamu bingung. Muhammad bisa enggak? Kamu berapa kali mau saya bilang kamu udah kalah. Muhammad bisa enggak ngomong gitu? Enggak bisa. Aku mati diracun sama perempuan Yahudi loh. Sakit aku ini, besok aku mati. Ya udah mati terus, enggak bangkit-bangkit sampai sekarang. Gitu. SWT, apa mau dibuktikan dari SWT? Orang nggak ada kok. Orang goblok masih banyak di grup-grup Islam lagi semua. Udahlah, udah. Makan kau SWT itu. Mungkin kamu ini pendeta ya, tapi pendeta penipu. John? Tidak pernah Yesus mengatakan, aku akan disalibkan, tidak ada. Nah, di sini yang berdalil kemudian, sudah pun Bible Anda firman Lukas dan Paulus, Anda pula menambahkan firman itu. Jadi makanya Kristen ini minimal dipanggil dinum-dinum penyesat alias penipu. Yang memurtadkan orang dengan beras 1 liter dengan Indomie. Itu. Dengan uang 5.000 rupiah. Mr. John, ingat. Itu salib-salib itu, penebus-penebus dosa itu adanya di perjanjian baru. Perjanjian baru yang bilang, karena Musa, Abraham, Salomo, Ishak, Yakub, Yesaya tidak pernah menyembah kepada manusia Yesus, tidak ada pada dirinya, tetapi menyembah kepada Allah Bapa. Ingat, ajaran kamu ini adalah yang terkeluar daripada hukum alam. Sebab itulah kamu dipanggil domba-domba sesat. Nah, yang paling janggalnya, kamu mengklaim bahwa diri kamu itu adalah Kristen pengikut Yesus, sedang Yesus tidak pernah mengetahui adanya Kristen. Kamu itu ditubuhkan di Antioquia dari Tarsus oleh 2 orang penyesat Paulus. Jadi kamu mengikut ajaran siapa? Yang membangkang hukum Taurat, yang menghilangkan hukum Taurat, yang membatalkan sunat, dan tidak perlu lagi katanya, makanlah semua apa yang ada di pasar, tanpa melakukan penyelidikan. Nah, itu yang kamu ikut. Jadi kamu ini, sebab itulah yang sudah dikatakan oleh Yesus. Kamu kalau memanggil dia Tuhan, Tuhan, maka inilah daripada aku. Kamu itu pembuat kejahatan katanya. Ingat. Makanya kamu takut kan kalau sudah ada satu orang-orangmu yang sudah mengatakan dia tidak menyembah manusia. Jadi di sini John, otakmu sudah dicuci oleh Kristen sendiri. Makanya saya bilang, di mana-mana tempat, di pelosok bumi sekalipun, kalau ada manusia menyembah kepada manusia, itu bukan orang waras. Itu sinting alias gila. Ingat, kamu itu bahkan bukan agama, kamu cuma disebut. Disebut apa? Pengikut iblis. Itu. Sudah. Tuhanmu itu aja buktikan hebat. Allah SWT kau bahas-bahas lagi Tuhan orang Kristen. Sudah jelas dia bisa menghidupkan orang mati. Jelas dia bisa bangkit dari kematiannya. Apalagi buktinya sama kau. Dan lebih banyak orang Kristen di dunia. Islam nggak bisa ngalahin udah 1400 tahun. Alah. Apalagi udahlah, coba tunjukkan kehebatan Allahmu itu aja sama saya. Hoax itu, hoax. Agama politik aja itu.
Kan udah dibuktikan. Islam itu kan hanya untuk kekuasaan aja gitu. Buktinya Islam aja sampai sekarang berantem melulu, bunuh-bunuhan. Apa yang dibanggakan orang bunuh-bunuhan? Hah, setan itu. Kamu saja tidak boleh buktikan Tuhanmu itu maha kuasa, Mr. John. Ya. Sekarang saya nanya. Yesus mengatakan Injil Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak kamu dengar. Itu siapa? Dirinya sendirikah atau siapakah itu? Coba. Takut jemaatnya lari nanti perpuluhannya hilangnya. Hei, sudahlah John, jangan paksakan kalau sudah orang tidak mau menyembah manusia. Jangan paksakan. Biar perpuluhannya hilang kok. Yang penting pahalanya ada. Jangan perpuluhannya bertimpal-timpal, ya berjuta-juta, tapi dosa kamu juga setinggi gunung. Itu percuma. Biarkan dia, jangan larang dia. Coba, kalau kau bilang Isa itu Nabi, coba Muhammad ada pernah menghidupkan cicak enggak? Cicak mati. Coba. Ngomong aja kowe. Kamu kepidian kan? Hah? Surah Al-Qamar 1 dan 2. Rasulullah itu membelah bulan untuk menjadi bukti kepada kaum-kaum Quraisy. Begitu juga Isa menghidupkan orang mati. Begitu juga Musa membelah laut. Begitu juga Abraham memotong mencincang-cincang burung di 7 bukit lalu disatukan. Apakah kamu kira-kira hanya Yesus yang punya mukjizat? Hah? Apa saja yang kamu tanyakan, saya akan jawab dengan simpel dengan semua dalil. Raja-raja, Nabi Ilya juga menghidupkan orang mati yang dari tulang. Nah sekarang, coba Anda buktikan. Siapakah yang dikatakan Yesus di Injil Yohanes 5:37 itu? Apakah itu dirinya sendiri? Ayo. Kau sadar sikit. 5 kali kau sehari mensujuti batu di Ka'bah sana, di Mekah sana. Itu aja kan udah orang gila gitu. Sujud kau sembah batu itu terus, kotak-kotak itu. Tiap hari, pagi, siang, malam, subuh, pagi, siang, malam, subuh. Akhirnya kakak juga. Muhammad aja nggak selamat. Adam aja di Quran nggak selamat, diusir kok dari surga. Nah konon kau siapa? Saudaranya Adam? Enggak. Nabi Muhammad aja. Nah, yang katanya dekat sama Jibril nggak selamat. Aneh nggak itu? Batu juga kau sembah lagi. Ya makin gawat kau. Makin ke neraka. Siapa yang menyelamatkan kalian? Nabimu aja nggak bisa selamat. Menyelamatkan dirinya. Kowe, oponya Nabi. Otak kok nggak dipakai sih. Ini. Muslim nih, tersinggung nih. Kalau dibilang tuannya nggak bisa ngapa-ngapain, tersinggung dia. Tuhan kok jadi batu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan Anda paksakan tertawa diri Anda yang sudah malu, John, ya. Anda di sini dipermalukan oleh jemaat Anda sendiri. Karena jemaat Anda sejak sudah tahu bahwa Yesus itu manusia, tidak perlu untuk disembah, tidak layak untuk disembah bahkan. Yang layak itu hanya siapa? Allah Bapa yang mengutus Yesus. Karena dialah itu Tuhan pencipta alam semesta yang maha kuasa, bukan Yesus. Jadi kami ini kepedihan karena kamu malu. Hanya kafir itu kalau malu hanya mampu ketawa untuk menutupi malu itu. Ku bilang sama kalian, kadrun, jangan kau kirim-kirim tulisan, ketik-ketikanmu, tak ku baca itu. Suaramu aja kalau enggak jago kau, enggak ku layani. Kebodohanmu itu jangan kau tampilkan terus. Kadrun.
Itu aja lah di otakmu. Lontong. Masihkah Anda mau menjawab saya atau tidak? Injil Yohanes 5:37. Siapakah yang dimaksud Yesus itu? Apakah dirinya sendiri? Atau Anda sudah mau mengucapkan selamat malam? Apa mau dijawab sama kau lagi? Kau membuktikan Tuhanmu aja kau nggak sanggup. Ada atau tidak? Jadi apa lagi mau dibuktikan, ditanding-tandingkan? Kau ada aja. Bereskan dulu otakmu bagaimana memahami Tuhan itu. Paham nggak? Kau baca Alkitab itu jangan satu ayat, memangnya Quran. Tiba-tiba nongol satu ayat. Apa artinya? Bingung. Nanti ke hadis lagi kau. Hadis buatan manusia, karangan manusia. Ada aja. Oke. Kau baca Alkitab aja nggak ngerti. Satu ayat kau putar-putar. Nggak begitu baca Alkitab. Baca perikopnya. Baca satu kitab itu gitu. Paham, baru nanti kau ngerti. Ini. Al-Quran. Al-Baqarah 5 ke Al-Baqarah 6. Tak ada hubungannya. Tak ada campuran ceritanya. Bingung sendirilah kau. Koplok. Apakah Anda sudah mau mengucapkan selamat malam? Mr. John? Injil Yohanes 5:37. Saya tanya Anda, itu siapa itu? Siapa yang dikatakan Yesus itu? Apakah itu dirinya sendiri? Coba jelaskan dulu. Kalau tidak, selamat malam aja. Kau otakmu bisa pakai enggak? Udah dari Malaysia datang ke Indonesia, otaknya jongkok melulu. Sama lah kau seperti si John itu. Siapa itu? Si orang gila Malaysia itu. Bolak-balik itu. Diajarin enggak mau. Kau jangan baca satu ayat Alkitab itu. Itu aja kau bilang, kau baca satu ayat, kau sampaikan sama aku. Nggak begitu. Bodoh kali lah otakmu. Makanya saya malas ngomong sama klien. Sama Mr. John nggak boleh satu ayat. Paham? Bukan Al-Quran itu. Dikarang-karang. Kamu ini sudah keboblosan, sehingga tidak boleh berkutik dengan apa yang saya tanyakan. Hanya kamu bilang bereskan otak. Anda tahu tidak orang konyol dan tolol itu seperti apa? Yang seperti Anda menyembah manusia. Saya sudah bilang berkali-kali, anak-anak juga tahu, kalau susuk itu dilahirkan itu bukan Tuhan, itu adalah ciptaan Tuhan, itu manusia. Nah, disayangkan Anda ini, karena sudah tua bangkak, bahkan sudah bau-bau tanah, tapi masih juga menganggap Tuhan itu adalah manusia yang harus disembah. Harus diinjak-injak, dipukul, diludah, disunat, dibingkai, disalib itu. Jadi sekarang coba kamu bilang, Yesus mengatakan Yohanes 5:37 bahwa ada orang lain, ada oknum lain yang dikatakannya tidak kelihatan, tidak kedengaran. Itu siapa? Coba. Makanya ku ingatkan sama kau. Tunjukmu itu. Sekarang Allahmu maha besar. Lebih besar dari mana? Dari ciptaannya. Bumi diciptakan ya? Ya, berarti lebih besar dari bumi. Atau dari mana lagi? Digabung lagi planet Jupiter, Merkurius, apa segala. Lebih besar dari situ. Sudah ada itu. Sudah ada astronot. Kayaknya di teropong nggak ada. Allahmu itu nampak. Nggak ada lebih besar dari bumi. Nggak ada lebih besar dari Jupiter. Lu ada aja lebih besar dari ciptaannya. Ya takut orang kalau melihat lebih besar dari bumi. Goblok nggak itu? Makanya kalian yakinannya apa? Allah lebih besar dari ciptaannya. Gorila apa? Gorila aja bisa masih di dalam bumi. Goblok. Udah tua kok masih bodoh.
bagaimana kau mengajari orang-orang yang benar? Ajan. Karena orang yang benar, sudah tentu kami ini tahu bahwa Anda ini orang-orang sesat. Jadi bagaimana kami ini mendapat pelajaran dari Anda? Justru kami yang mengajak Anda merenung apa itu firman Tuhan dan apa firman manusia. Karena Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah 3 pribadi, anak, firman, dan roh kudus, tidak pernah. Kalau itu baptis dengan 3 oknum itu bukan sembah 3 pribadi, bukan. Itu hanya baptis yang berlaku kepada kaum Bani Israel melalui pengajaran Yesus. Yang jelas di Bible kamu bahwa dia itu utusan kepada Bani Israel, bukan kepada Indonesia. Jadi sekarang coba, apakah otak Anda sampai dengan ayat itu? Kamu bilang jangan copot 1 ayat. Bahkan Bible itu kalau saya runtut semuanya, tidak pernah itu Yesus mengatakan dia sama dengan Allah. Dia itu sungguh mengabdi kepada Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Injil Matius 11:25 misalnya. Jadi apa yang kamu bawakan kepada saya yang kira-kira kamu ajari? Padahal saya lah yang membawa otak Anda supaya jadi waras. Karena Anda ini tidak lebih konyol daripada anak-anak kecil. Oke? Manusia itu takut kalau Tuhan itu datang ke dunia. Sebab apa? Dunia ini adalah ciptanya yang paling lemah, paling kecil. Dan memang dunia ini pecah kalau Tuhan itu datang. Itu. Utusan-utusan kepada Israel. Allahmu saja hanya bisa bahasa Arab. Coba. Allah Islam itu hanya tahu bahasa Arab toh. Mana tahu bahasa Inggris. Makanya kalian berdua harus bahasa Arab dulu. Karena Allahmu itu hanya tahu bahasa Arab. Nggak tahu bahasa Afrika, nggak tahu bahasa Mandarin, nggak tahu bahasa Jawa. Itu kan Allah Islam kan begitu. Nggak tahu bahasa Malay. Tuhan kok goblok nggak tahu bahasa. Allah apa itu? Memalukan. Anda lari kemana, Mr. John? Mau lari ke planet? Jadi Bible kamu, buku sejarah itu, jangan Anda ngomong sembarangan yang justru nanti ditampar kepada Anda kalau ditanyakan itu memang tidak ada. Tidak usah jauh-jauh, yang minimal aja, yang manusia perbuat, kejadian manusia itu dikatakan dalam Al-Quran. Bible buku sejarah tidak ada. Jadi tidak usah ke situ. Saya cuma tanya, siapakah yang dikatakan Yesus di Injil Yohanes 5:37? Apakah dirinya sendiri? Allahmu maha besar, lebih besar dari ciptanya. Jadi seberapa ukuran Allahmu itu? Harus ada ukurannya. Bilang aja nggak ada. Ya memang nggak ada. Lebih besar dari ciptaannya. Raksasa Allahmu itu. Bingung sendiri kalian punya Allah nggak jelas. Goblok semua ini. Kamu ini lari kemana-mana, John? Jadi sudah, kalau kamu sudah akun kalah, sudah tidak boleh ikut alur debat. Tidak usah kamu menanggapi. Lari ke bahasa, lari ke planet, ya. Sedang Yesusmu, jangankan bahasa Biblemu yang bahasa Yunani. Bahasa Ibrani saja itu bukan bahasa Yesus, itu bahasa kitabnya Musa. Jadi jangan Anda mengutarakan sesuatu yang menampar diri Anda. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan bahasa Melayu. Ingat, tapi Biblos kamu, buku sejarah itu tiba-tiba adanya bahasa Melayu. Itu dari mana? Dari Lukas sama Paulus, dari bahasa Yunani. Allah itu tidak boleh diukur dengan logika-logika yang seperti Anda. Yang mengukur Yesus dengan zakarnya seperti batang kelapa, bukan seperti itu. Yang mengukur Yesus dengan ukuran kayu salib 3 meter, ada yang 2 meter, bukan seperti itu. Allah itu maha kuasa. Dia tidak boleh digambarkan oleh makhluk. Yesusmu yang mengatakan bahwa Bapaknya itu lebih besar daripada siapapun. Bermakna tiada yang setanding dengannya. Tapi kamu harus memaksakan Allah itu, Bapa itu harus dipinjuk-pinjuk kepalanya, diinjak-injak gitu. Makanya Tuhan Anda lebih lemah daripada diri Anda sendiri, John. Aduh,
Kamu bahasa Yesus apa lagi? Kau yang lari kemana-mana. Sebentar kau bicara Yesus, sebentar kau bicara ini. Nah, kau ambil satu ayat Alkitab, kau lemparkan di sini. Kan kau yang bingung, goblok. Padahal pertanyaan saya dari kemarin sampai hari ini, buktikan Allah SWT itu ada. Tapi kamu nggak bisa membuktikan. Saya tanya Allahmu itu bisa bersuara atau tidak, tapi tidak serupa dengan makhluknya. Jadi opo? Allahmu itu seperti opo? Ku bilang nggak ada, tapi kamu bilang ada. Kentut berarti. Tahu nggak kentut? Bau tapi ada gitu. Itu Islam yang ngomong gitu. Ya, jangan bilang maha besar. Kamu tahu Allahmu itu bisa banyak bahasa? Enggak, hanya bahasa Arab kok. Coba kamu doa pertama tanpa bahasa Arab. Berani enggak? Bingung nanti Allahmu. Allah itu harus mengerti banyak bahasa. Paham? Nggak usah ngomong. Di hatimu pun harus tahu Allah. Itu yang betul. Makanya kalau kamu tidak mau lari kemana-mana, jawab. Yohanes 5:37 itu dikatakan Yesus siapa itu? Siapa? Jangan lari ke pelinit, jangan lari ke bahasa. Jadi kalau kamu sudah tidak boleh menangkap alur saya karena kamu sudah kalah debat, lebih baik kamu diam karena Anda memalukan diri Anda sendiri. Di sini banyak yang mendengar. Ya, John, kita fokus satu aja dulu. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak akan pernah melihat Bapa, suaranya pun kamu tidak dengar. Itu dikatakannya siapa itu? Dirinya sendiri kah? Udah, kau jawab dulu, Allahmu itu ada atau tidak. Ya, kamu bahasa apa lagi? Bahasa. Aku tanya dulu kau. Kalau kau mau kau sholat, kau bisa enggak tanpa bahasa Arab? Bisa enggak? Coba. Bingung Tuhan, menjawab dulu. Bisa enggak tanpa kau bahasa Arab? Jangan saya sudah jawab dengan pertanyaan saya. Yohanes 5:37. Allah itu ada atau tiada? Siapa yang dikatakan Yesus itu? Jawab itu. Allahmu itu tahu enggak kalau kau bahasa Melayu, kalau mau doa, sholat, bisa enggak? Bisa enggak kau? Biar kita buktikan dulu, Allahmu itu bisa enggak mengerti banyak bahasa? Hah? Bisa enggak kau jawab dulu? Kau mau sholat, kau bisa enggak bahasa Melayu langsung? Ayo, siapa berani Islam mengatakan kalau mau sholat itu tidak perlu pakai bahasa Arab? Ada enggak? Berani maju? Stres sendiri kau jadinya. Bingung kau. Kamu lari kemana lagi nih? Ke sholat lagi ya? Hah? Jangan lari kemana-mana. Nanti ditampar lagi diri Anda. Karena kamu sembahyang lompat-lompat tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Bahkan bahasa Melayu itu saya bilang sama kamu tadi. Yesus tidak pernah mengajarkan bahasa Melayu itu yang Anda tahu. Mau tahu? Allah itu sungguh tahu semua bahasa. Tapi dalam Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Supaya kamu lebih paham, maka di situ ada bahasa Melayu tapi ada teks asal. Nah kamu, bahasa Yunaninya tidak ada, bahasa Ibraninya tidak ada, tiba-tiba bahasa Melayunya ada. Coba, jangan buang masa saya John, coba kau jawab dulu. Yohanes 5:37 itu, siapa yang dikatakan Yesus itu? Saya masih maju lagi, masih menunggu. Sudah 8 kali saya tanya. Yohanes 5:37, siapa yang dikatakan Yesus? Dirinya sendiri kah? Topiknya dari kemarin sampai sekarang kita membuktikan Allahmu itu ada dan maha kuasa. Kalau Allahmu itu maha kuasa, bisa nggak kau sholat, didengar nggak kalau kau tidak pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Melayu, bahasa Malaysia? Bukan lari, tapi kita buktikan. Kamu yang kabur. Jadi Mr. John, kalau Anda sudah tidak boleh menjawab, baik Anda diam. Karena Anda ini kan pendeta. Jadi justru Anda malu. Di sini banyak yang mendengar Anda. Ya?
Anda ditanya E, Anda jawab C. Anda ditanya C, Anda jawab Z. Itu buat apa? Kita bahas satu-satu. Ketika kau bertanyakan Allah itu ada atau tiada, karena Yesus mengatakan dia tidak kelihatan, tidak kedengaran. Makanya saya tanya, itu siapa? Ini ke-9 kali, John. Coba jawab. 9 kali, ini saya tandai. Jangan sampai 20 kali saya bertanya. Justru otoritas Anda pendeta pemungut perpuluhan nanti jatuh di sini. Makanya punya Allah itu jangan hanya tahu satu bahasa. Akhirnya bingung. Ya. Tuhan kok nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti bahasa, nggak bisa berbicara. Yohanes 5:37. Pertanyaan ke-10 kali. Itu siapa yang dikatakan Yesus? Apakah dirinya sendiri? Nah makanya Mr. John, jangan hanya berani menjadi pendeta untuk memungut perpuluhan, tapi tidak tahu malu. Karena malulah Anda ketika jemaat bertanya dan kamu tidak boleh menjelaskan. Ingat, sebab kamu itu buktinya sesat, kamu tidak boleh menjelaskan otoritas Tuhan. Yang sungguh dikatakan Yesus itu tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya. Bukan yang kamu paksakan kemudian harus dipukul-pukul, ditinju kepalanya, diinjak-injak, itu diludah. Itu bukan Tuhan, itu manusia. Kamu gimana sih? Kamu yang tahu. Saya dari kemarin sampai sekarang itu aja buktikan Allahmu itu ada. Mengerti nggak bahasa? Hanya bahasa Arab dia mengerti. Kan begitu. Bisa nggak ngerti bahasa lain? Kamu nggak peduli saya siapa yang mendengar. Hah? Tapi saya minta pertanggungjawabanmu, kebingunganmu itu gitu. Allahmu itu yang bisa maha kuasa. Ngomong nggak aja nggak bisa. Dia pun hanya tahu bahasa Arab. Kalau iya, tahu dia dengar suara bahasa Arabmu itu. Kalau nggak ada gimana itu? Tapi nggak yakin aku bisa. Bahasa Arab juga dia ngerti, orang dia nggak ada ya. Yohanes. Kita nggak ada bahas Bible di sini. Kita bahas Allahnya orang Islam itu aja. Karena sampai ribuan orang, jutaan orang Islam nggak bisa membuktikan Allahnya ada. Itu aja. Bingung sendiri Islamnya. Termasuk kau salah satu. Lari kau ke Bible juga. Lari kau Bible. Yang itu aja kau nggak bisa buktikan. Kau balik-balikkan ke kitab suci orang. Hanya tahu bahasa Arab. Bahasa Arab. Entah apa itu. Beres kalian nih. Ngoceh juga. VN-mu banyak. VN-ku 1, kau jawab 3. Udah macam si Cuy itu kau orang Malaysia gila itu. Ya udah, kalau begitu saya sudah tahu bahwa kamu tidak berani membahas Bible, karena itu menampar diri Anda sendiri. Jadi percuma Anda menjadi pendeta yang memungut perpuluhan. Ya, berhentilah menyesatkan orang. Karena perpuluhan itu bukan diajarkan oleh Yesus untuk mengayakan pribadi Anda. Ingat, Yesus tidak pernah mengajar Kristen, apalagi kamu lompat-lompat di gereja. Berhentilah menyesat dan berhentilah bertanya apa kebodohan Anda. Tidak usah ditanyakan kebodohan Anda di sini, ya, sebab itu adalah menampar diri Anda sendiri. Makanya kau panik sendiri. Kau bilang aku pendeta. Kau bilang aku ngambil perpuluhan. Dari mana kau tahu aku pendeta? Dari mana kau tahu aku ngambil perpuluhan? Itu kan orang panik itu. Keyakinanmu yang kutanya, kau sendiri bingung. Kau jawab dengan Bible. Kok Bible pula kau ingin menjawab? Al-Quranmu kau bikin. Keyakinanmu itu jawab dari Al-Quranmu. Begitu saja. Baru kita tanya, benar ini perkataan Allah nih atau kata-kata Muhammad nih? Mana ada Allah berbicara sama Muhammad? Mat. Tulis lo ini mat. Ada kata Allah gitu? Nggak ada. Jibril. Apa iya ada Jibril?
Jibril, malaikat kok bikin takut. Pelik-pelik dicekek-cekek Nabi. Nabi aja mau bunuh diri berapa kali. Udahlah, udah. Hanya satu ayat saja sudah ditampar kamu semuanya. Allah bersabda dalam Al-Quran, itu bukan perkataan Muhammad. Nah, yang di situ mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Yang tidak pernah tertuang di Biblemu diucapkan Yesus. Sebab itulah saya ini mengajarkan otak kamu yang konyol, yang masih menyembah manusia, yang diutus Allah Bapa kepada Bani Israel, supaya kamu mengikuti alur Al-Quran, yang menyembah Tuhan yang disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Abraham, Salomo, Ishak, dan Yesaya. Jadi jangan kau berputar-putar, John. Kalau kamu memang sudah tidak boleh menjawab, kamu tidur aja. Tidak usah buang-buang waktu. Karena minimal Anda di sini ingin menyesatkan orang, tapi Anda salah bilik. Anda maunya ke kamar janda, tapi masuk ke kamar nenek-nenek gitu. Makanya kalian sungsang semua, sungsang. Nabi buta huruf dibangga-banggain. Kok buta huruf kok dibangga-banggain? Nabi punya istri banyak, dibangga-banggain. Aduh. Nabi bunuh sana, rampok sana, dibangga-banggain. Aduh. Berapa kali berperang? Nabi kok suka perang, lagi diikuti. Itu aja udah nampak bohong-bohongan. Bahkan kamu yang tidak sadar diri, yang tidak tahu malu, Paulusmu jelas mengatakan di 2 Korintus 11:17 bahwa dia itu berkata-kata bukan firman Tuhan. Malahan dia itu dengan kelicikannya dia telah menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12:16. Bahkan jika kebenaran Allah oleh karena dustanya semakin melimpah, itu semuanya kamu telan, karena saya sudah bilang berkali-kali. Kamu ini orang-orang yang tebal muka, yang tidak tahu malu. John? Ketika saya bertanya hanya satu dalil yang bahasa Melayu dan kau tidak boleh jelaskan, apakah otakmu waras? Kalau saya malu, sebab kamu bertanya bahasa Al-Quran, yang bahasa Arab kami jawab. Tapi kamu ditanya yang bahasa Melayu, yang kata Yesus tidak kelihatan, tidak kedengaran, Yohanes 5:37, kau tidak boleh jelaskan. Jadi bermakna otakmu ini konyol, alias bebal. Paham? Loh, kau yang nggak bisa jawab bahwasanya Allahmu itu tidak ada. Dari kemarin pertanyaannya itu saja. Buktikan Allahmu ada. Ada sekarang. Apalah sebentar dikenalkan Muhammad, Allahmu itu hadir apa? Ada nggak? Pernah nggak mendatangi Islam? Pernah nggak Allah bersuara? Ada nggak? Nggak ada. Ngapain dia pakai kalau nggak ada? Dibilang ada tapi nggak ada. Nggak ada itu. Coba saya tanya kau, di sini saya tanda satu ya. Satu, ada tidak Yesusmu sekarang? Coba kau bilang ada atau tiada. Kalau ada, di mana? Coba. Alkitab mengatakan dia berada di surga. Bisa nggak dia hadir? Iya, dalam bentuk roh. Sering nggak menjumpai orang? Iya. Lihat tuh kesaksian-kesaksian tuh. Pak, buktikan salah satu sama saya video pernah Allah mendatangi orang Islam. Buktikan satu. Tapi kamu akan mencari banyak. Yesus itu menghadiri, mendatangi manusia. Paham nggak kamu? Ayo, sekarang satu buktikan. Di mana ada orang Islam pernah didatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Al-Quran juga mengatakan Allah itu di arasnya dan tidak perlu dia turun naik. Nah, kalau kamu bilang Yesus mendatangi orang, disitulah kamu ditabrak dengan Injil Yohanes 24 dari ayat 5 sampai 26. Sebab sungguh Yesus mengatakan itu adalah Mesias palsu.
yang memakai di dalam namaku dan menyesatkan banyak orang. Siapa itu yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Kamu-kamu ini, John. Ya. Nah sekarang, ketika kau meminta Allah itu di mana? Karena di Al-Quran juga mengatakan di arasnya sama dengan di Biblemu, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pada masa itu langit terbuka, kedengaranlah suara dari langit. Itu siapa? Kamu tidak tahu. Karena itulah eksistensi Tuhan yang gaib. Nah semuanya itu kamu telan demi untuk memaksakan Tuhan harus dipukul, diinjak-injak, dipinyuk kepalanya. Itu. Coba, Anda ini berbahas masih boleh menantang membantah saya dengan dalil atau asumsi Anda semuanya. Yohanes 5:37 Yesus mengatakan Bapa tidak kelihatan, tidak kedengaran. Siapa yang dimaksud Yesus? Apakah itu dirinya sendiri? Karena ini nanti menjawab pertanyaan Anda. Apakah Allah itu ada atau tiada? Coba. Ya John, bagaimana? John, sudah 12 kali saya tanya. Apakah Anda masih mau jawab saya atau tidak? Yohanes 5:37, siapa yang dikatakan Yesus? Apakah dirinya sendiri? Makanya Allahmu itu di arsnya, nggak bisa ke bumi, nggak bisa ngapa-ngapain, kan udah saya katakan, nggak bisa ngapa-ngapain. Allah SWT itu mendatangi umatnya saja nggak bisa, nggak mampu, mendatangi bumi aja nggak sanggup, nggak mampu. Itu Allah yang lemah, kok dibangga-banggain. Itu bedanya, Allahmu itu lemah. Ngapain di sana di arsnya itu? Duduk-duduk. Hah? Mau jadi apa itu? Bos. Bos apanya? Kok itunya nggak didatangi? Makanya hoaks. Allah orang Kristen itu datang. Tuhannya datang. Dijumpai waktu dia manusia, ya, dia memunculkan diri sebagai manusia. Ya, sesudah dia pergi ke surga dalam bentuk roh. Banyak dia bisa bersuara, bisa mendatangi pikiran manusia, bisa dalam bentuk mimpi, bisa dalam bentuk cahaya. Banyak, eksistensinya tetap nyata sampai dengan sekarang. Makanya mana buktinya orang Islam punya kesaksian didatangi Allah? Tidak ada toh, satu biji pun tak ada videonya. Tapi orang Kristen banyak, ribuan kamu akan dengar. Punya Allah, nggak bisa ngapa-ngapain. Hehehe, itu pun dibanggai, goblok itu. Iya, mana video orang Islam pernah lihat Allahnya? Mana, pernah didatangi Allah? Mana, ada nggak satu? Bingung kau kan? Nggak usah 14 kali, ribuan kali kau pun bertanya, nggak ku jawab itu pertanyaanmu, karena nggak penting. Tapi aku akan membuktikan bahwasannya Tuhanmu itu ada atau tidak. Selama kau nggak sanggup menjelaskan ada keberadaannya, itu sama dengan nol semua. Paham? Mau lawan Mr. John. Nggak sanggup kalian. Nggak sanggup. Di Biblemu saja Allah itu memang duduk di sebelah kiri Yesus. Ya? Kamu baca Markus 16:19, 1 Petrus 3:22, Kisah Para Rasul 7:55, Yohanes 1:18. Sama dengan eksistensi Allah yang di atasnya, sehingga Yesus itu hanya duduk dan berdiri di sebelah kanan. Nah itu. Jadi apakah kamu masih boleh jawab atau tidak? Untuk ke-13 kali, Yohanes 5:37, Bapa yang mengaku, kamu tidak akan pernah melihat Bapa, suaranya pun kamu tidak boleh dengar. Coba kau jelaskan. Islam tidak terlahir dari video, Mr. John. Bukan seperti film Yesus yang di abad pertama tiba-tiba ada videonya. Kita bukan berbahas tentang video di sini. Kamu jelaskan untuk ke-14 kali, Yohanes 5:37, siapa yang dikatakan Yesus? Kau balik lagi ke Bible. Aku tanya tentang keyakinanmu Islam. Aku tanya tentang Al-Quranmu itu, kau jawab dengan Al-Quran. Baru kita buktikan, pembuktian nih sekarang nih.
Apakah Allahmu itu maha kuasa? Apakah Allahmu itu ada? Kalau ada, siapa yang pernah melihat Allahmu itu ada? Pernah datangi orang Islam, satu video pun kesaksian mana? Kau kok bingung? Ngapain kau tanya aku terus? Yang dasar-dasar imanmu saja kau nggak bisa membuktikan ada atau tidak. Sudah. Kamu KO lagi, semalam KO, hari ini KO lagi. Nggak malu kamu, jenggot sudah ubanan kok. Masih ngeyel. Kasihan aku. Apakah kamu mau saya ketawa-ketawa lagi? Mr. John, Mr. John. Di sini kamu sudah kentara sangat bahwa kamu sudah memang tidak ada nalar sudah untuk menjawab saya. Tidak mungkin pertanyaan bahasa Melayu dari umat yang kecil bertanya kepada Anda tidak boleh jelaskan. Kecuali memang kamu otak kamu memang sudah tidak ada, otakmu sudah konyol, ya. Konyol oleh apa? Sebab Anda terlalu ditampar oleh Bible. Jadi makanya Anda salah orang kalau dengan saya. Mr. John? Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa itu tidak kelihatan, tidak kedengaran, bukan dirinya sendiri. Itulah eksistensi Tuhan yang benar. Sehingga di Biblemu sendiri, Yesus itu, si penulis mengatakan Tuhan itu hanya di sebelah kiri, tapi tidak ditahu bentuknya seperti apa. Jadi silakan Anda tertawa untuk menutupi malu Anda. Makanya kan, tidak bisa kau kan membuktikan. Orang Islam yang memberikan kesaksian aja nggak ada satu video pun pernah melihat Allah atau pernah mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada toh? Kau udah ngaku sendiri toh? Makanya tidak ada. Kan saya bilang tidak ada Allah itu. Tidak ada Allah SWT itu gitu, Allah Islam itu. Makanya kamu nggak pernah akan didatangi. Mau berdua jungkit apa kau, jungkit balik kau, tak akan ada datang Allah itu menjumpai kau, nggak ada. Percaya sama saya. Kenapa? Orang manusia udah miliaran aja dari dulu sampai sekarang yang beragama Islam, tak ada pernah datangi Allah SWT. Masa satu orang saya tanya nggak ada pun buktinya. Malu itu. Makanya ya, ketawamu saja udah kosong. Jangan kau lawan-lawan Mr. John. Tak sanggup kau. Karena kau akan kuminta pembuktian semua. Semua Islam akan kuminta bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Karena kalian hanya klaim. Klaim semua. Klaim pepesan kosong. Itulah Al-Quran, itulah Islam. Masalahnya tidak ada bukti. Ya kan? Satu bukti aja Islam yang pernah datang Allah SWT nggak ada. Nampaknya bohong. Ya, Al-Hidayah, Al-Hidayah. Sudah tua masih berdebat sama saya. Tapi tak ada bukti. Jangan berdebat sama Mr. John kalau nggak ada bukti ya. Silakan Anda tertawakan diri Anda. Karena suara Anda di sini sungguh kesian, ya. Pertanyaan bahasa Melayu, saya ulang sekali lagi, kamu tidak boleh jawab. Sebab ini nanti menjawab persoalan Anda. Apakah memang Anda memaksakan Tuhan itu harus dipenyok-penyok, diinjak-injak, ataupun memang dia adalah gaib? Yohanes 5:37. Anda boleh jawab tidak? Anda bisa jawab saya tidak? Sebelum kau bisa membuktikan, ya, ada orang Islam yang pernah didatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan menjawab pertanyaanmu. Paham? Jadi kau cari bukti apapun tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saya jawab. Paham? Untuk menjawab pertanyaanmu, baca Alkitab dengan baik. Jangan satu ayat. Ya, Alkitab itu sudah runtut, bagus semua. Teratur, tahu runtut? Teratur, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Paham? 66.000 ayat di Alkitab itu. Bukan kayak Quran, hanya 6.000 ayat. Itu pun bolak-balik. Itu ke itu aja. Sudah? Kalah kau lagi. Udah 2 malam kau kalah. Al-Hidayah. Namamu Al-Hidayah.
Tapi kok nggak ada hidayah sama kamu? Cari bukti ya. Kalau dapat kau udah bukti, nah nanti baru kau kuizinkan bertanya tentang Bible ya. Anda bisa jawab tidak? Saya tidak mau dengar sudah, sebab saya sudah tahu itu bukan jawaban. Cari bukti ya. Yohanes 5:37 jawab. Udah bukti aja bukti. Buktikan dulu ada satu orang Islam di dunia ini yang pernah didatangi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Bawa kemari. Yohanes 5:37 jawab. Kasihan Islam ini. Aduh, babak belur di mana-mana. Rajin berdebat sama Kristen. Tapi akhirnya babak belur. Gak sanggup menjawab tentang Al-Quran. Gak sanggup membuktikan Al-Quran itu benar atau tidak. Aduh, semuanya bohong, hoax. Kasihan kalian. Sok jago. Yohanes 5:37, Bapak tidak kelihatan, tidak kedengaran, kata Yesus. Saya tanya samamu, itu Yesus mengatakan dirinya sendiri atau ada oknum yang lain? Jawab. Yohanes 5:37 jawab. Oke, bingung kau kan nggak bisa membuktikan ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tidak ada. Karena kenapa? Karena tidak ada satu orang pun Islam yang pernah didatangi Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas ya, kamu nggak bisa buktikan. Nah, kamu bicara apa? Yohanes 5 ayat 37. Kenapa kamu harus bicara ayat 5:37? Baca mulai dari ayat 19. Itu. Apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Tuhan, itu yang dikerjakan Yesus. Paham? Satu ayat di awal aja kamu udah harus bisa mengerti. Artinya Bapa itu sama dengan Yesus itu. Kan udah disebut, aku dan Bapa adalah satu. Paham? Hanya ku kasih kau ayat 19 saja menjawabnya. Makanya baca dari apa isi itu judulnya? Yesus mengatakan tentang dirinya. Baca terus. Jangan hanya satu ayat kau baca. Yohanes 5 itu. Mulai dari 19 sampai 39 itu. Satu perikop itu baca. Jangan goblokmu itu kamu pamerkan sama saya. Al-Hidayah. Udah. Saya minta kamu buktikan satu orang Islam yang pernah dijumpai Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada bisa kau buktikan. Akhirnya kamu bingung sendiri. Malu dong. Mr. John. Hah? Kamu bilang Allah itu tidak ada. Bahkan kamu saja tidak pernah datangi Yesus. Kamu percaya dengan cerita-cerita yang katanya Yesus harus memukul, harus dipukul, harus diinjak-injak. Karena itu Yesus palsu. Yang kemudian kamu tuhankan. Ya, bukan saya yang bilang. Tapi Bible kamu yang bilang. Buktinya apa? Dari penyaliban 3 hari 3 malam juga tidak sempurna, hari Minggu pagi juga tidak sempurna, kuburannya sudah kosong, lalu bangkainya juga dicuri orang. Hah, John? Jadi kamu mengatakan Yohanes 5:37 itu harus ke 19-nya. Kamu disinilah, kamu buktinya, kamu ini sudah kebablasan dengan ayat. Ketika kamu ditampar dengan satu ayat, kamu itu minimal perlu berputar. Semua tempat kamu jelajahi untuk mencari kecocokan. Kamu runtut Bible itu sekalipun, tidak pernah itu Yesus mengatakan aku dan Bapa itu sama, tidak ada. Kalau dia dan Bapa itu satu, itu adalah satu pengajaran, satu matlamat, karena Yesus itu mendapat firman. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Dia itu menerima firman. Yang jelas di situ kamu belum menjawab. Siapa yang mau dikatakan Yesus itu? Dirinya sendirikah atau ada oknum yang lain itu? Ayo, kau baca lagi ayat itu. Yohanes 5 itu. 19 sampai 47 itu lengkap kau baca. Jangan satu ayat.
Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus itu yang dikerjakan Bapa. Paham nggak? Kalau Bapa mengasihi, Yesus mengasihi. Yesus mengasihi, Bapa mengasihi. Paham nggak? Baca di situ jelas itu. Bapa dan Yesus itu sama. Ya Allah itu ya Yesus itu, kawan. Kamu gobloknya kok masih dipamerin. Saya udah bilang, sengaja saya pancing kamu sampai 14-15 kali bertanya tentang itu. Pada akhirnya jawabannya kan hanya itu. Satu screenshot aja udah selesai. Jadi di situ di ayat itu coba kamu baca. Apakah Yesus itu mengatakan dirinya itu Allah? Hah? Bukankah jelas dalam ayat itu dia mendapat firman, pengajaran daripada Tuhan? John, coba kamu bantah. Apa yang kamu utarakan sendiri? Baca ayat 19. Apa yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan anak. Allah mengasihi, anak mengasihi. Baca tuh semua itu. Itu sama pengertiannya. Anak dan Bapa itu sama. Dia itu juga gitu. Ngerti kok bingung kamu? Udah jelas tulisannya. Makanya jangan sambil satu ayat. Goblok. Baca ayat 19 sampai 47. Sekarang kamu stres sendiri toh, malu, ketawa aja udah rendah. Mau ngalah apa lagi? Mau menghindar lagi? Kok itu jelas. Enggak seperti Muhammad. Apa yang dikerjakan Muhammad adalah dikerjakan oleh Allah gitu. Enggak ada tuh, enggak ada di Al-Quran gitu. Allah ya kerja sendiri, Muhammad ya kerja sendiri. Mr. John, kamu kepanasan kan? Jadi pengajaran Yesus bukan dari dirinya sendiri. Yang buktinya ada banyak-banyak ayat di dalam Bible, Yesus mengatakan bahwa perintah yang dilakukannya itu bukan daripada Tuhan. Yohanes 20:17, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8:54, jika kemuliaanku berasal daripadaku sedikit pun tidak gunanya. Matius 18:19, Bapa Allahku di surga. Markus 10:18, tidak ada yang baik selain daripada Allah. Matius 19:17, turutilah perintah Allah. Matius 4:10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Matius 2:38, hanya satu rabimu. Yohanes 11:41, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Begitu juga di Injil Matius 11:25. Markus 12:9, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ya, Matius 20:23, hal duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak berhak memberikannya tetapi Allah yang memberikannya. Markus 12:32, tidak ada yang lain kecuali Dia, Allah. Jadi kamu bantah bagaimana? Jadi ajaran-ajaran doktrin Anda ditampar dengan Bible sendiri, tapi itu semua kamu telan. Demi apa? Demi kesesatanmu. Asalkan kamu menyembah manusia, yang gambaran Tuhan itu harus diinjak-injak, dipukul kepalanya. Itu. Apa lagi kau lari? Kau tadi bahas Yohanes 5. Saya buka Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Jelas di situ apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus, apa itu yang dikerjakan Bapa, kan begitu jadinya. Goblok. Kamu pindah lagi ke sana kemari. Nggak usah. Ya? Sudah? KO kan? Udah belajar dulu kau tentang Bible itu. Baca baik-baik ya. Kau bicara. Baca mulai dari Yohanes 5 semua. Ayo mulai dari ayat 1. Gak usah harus kau hafal-hafal. Yang penting kau mengerti artinya. Oke? Udah ya. Orang tolol jangan lawan Mr. John. Nanti jadi malu di dunia perdebatan. Goblok. Kau bawa satu ayat, kau putar-putar di sini, kau polemikkan. Nggak laku sama saya itu. Kau belajar dulu, tanya dulu semua di grup-grup manapun yang Mr. John siapa itu gimana, ya? Ada nggak Islam sanggup menentangnya? Nggak ada. Semua KO seperti kau lah ini. Mau berapa malam lagi kau dipermalukan sama Mr. John? Oke? Jangan punya Allah, kau itu jangan punya Tuhan yang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oke? Nggak bisa datang ke dunia,
ya, nggak bisa berbicara, ya, nggak bisa mengerti bahasa lain, hanya bahasa Arab. Udahlah ya, kasihan aku, mau nangis kau aku tengok. Justru saya memberitahukan kepada Anda bahwa Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Karena yang saya tanyakan Anda tidak jawab, sebab itulah saya kutip. Yohanes 5:37, siapa yang dikatakan Yesus itu dirinya sendiri kah siapakah? Apalagi bukan Yesus, bukan Allah itu sendiri. Ayatnya baca, ayat 19 sudah mengatakan itu. Allah itu ya Bapa. Apa yang dikerjakan Bapa, itu dikerjakan anak. Anak itu siapa? Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus, itu yang dikerjakan Allah. Goblok, goblok. Saya satu ayat aja udah menjawab pertanyaanmu gitu. Mau kau bantah lagi ayat itu? Baca itu tulisan merah lagi. Ah, udahlah, udah. Memang kamu ngeyel gitu. Udah kalah aja, masih ngomong. Ini udah kau tukar gambar apamu lagi? Udah. Goblok semua kalian. Malas. Jadi Yesus bukan Bapak toh? Itu ada yang mengutus dia toh? Ya atau tidak? Oke, udah ya, tugasmu membuktikan membawa satu orang Islam atau videonya orang Islam pernah didatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kulit hitam, mau orang Arab, mau orang Malaysia, mau orang Indonesia. Mau orang Pineng, orang Kinabalu, silakan ya. Nggak masalah sama saya. Oke, udah itu aja. Itu tuh PR-mu ya. Kalau udah dapat itu buktimu, baru kita ngobrol lagi berikutnya. Oke? Udah, besok-besok jangan dulu kontak aku ya. Nah, sebelum ada bukti ya. Masa sih miliaran manusia? Nggak ada sih yang bisa kamu buktikan satu orang pun. Mr. John, kamu minta 1000 film Allah tidak ada. Karena hanya satu ayat, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak segambar dengan makhluk. Tidak segambar maksudnya tidak boleh digambarkan oleh makhluk yang serupa dengan makhluk. Seperti yang Yesus katakan Injil Yohanes 5:37. Bapa itu tidak kelihatan, tidak kedengaran. Begitu juga di Injil Yohanes 1:32, bahwa suara dari langit itu tidak kelihatan. Begitu juga di Markus 16:19. Begitu juga 1 Petrus 3:22. Begitu juga Kisah Para Rasul 7:55. Begitu juga Yohanes 1:18. Allah itu tidak kelihatan. Nah, itu jawaban Anda. Tidak payah menjadi PR, karena saya itu sesimpel mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Anda ini. Semoga Anda faham bahwa Tuhan itu bukan manusia. Makanya besok-besok saya bertanya lagi, masihkah Anda menyembah manusia yang diutus Allah kepada Bani Ya? Itu PR bagi Anda. Oke, selamat malam.